Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bersama kita sambut hari kemenangan dengan penuh sukacita dan hati yang bersih. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk menikmati kebersamaan dan menjalin silaturahmi. Saya ucapkan selamat mudik dan berwisata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk menjelajahi keindahan wisata di Indonesia dan sebarluaskan melalui media sosial. Mari bersama kita promosikan Indonesia sebagai destinasi wisata pilihan bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Idul Fitri, Presiden Prabowo menghabiskan Idul Fitri bersama dengan anaknya Rago Hedi Prasetyo, Joyo Hadikusumo, dan Titik Soeharto. Berikut suasana Lebaran bareng keluarga Presiden, termasuk Poppy Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Presiden Prabowo menghabiskan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga, yaitu anaknya Didit Prabowo dan Titik Soeharto. Titik pun menghadiri open house yang digelar di Istana Kepresidenan. Sementara putra Presiden Prabowo menemani ayahnya menyambut tamu dalam open house yang digelar di Istana Kepresidenan. Sementara kucing Presiden Prabowo, Poppy Kertanegara, ikut menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluangkan waktu bersama anak-anak yatim pada libur Lebaran di Solo, Jawa Tengah. Para anak-anak ini diberikan kesempatan untuk membeli pakaian di salah satu toko. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak-anak yatim berbelanja pakaian di salah satu toko yang ada di Jalan Slamet Ria di Solo, Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 80 anak dari berbagai yayasan mendapatkan jatah pembelian senilai Rp500.000. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kebahagiaan bagi setiap anak bangsa, terutama di momen istimewa seperti libur Lebaran. Kegiatan ini juga memastikan anak-anak yatim tetap bisa merasakan kehangatan dan keceriaan sebagaimana anak-anak lain yang dapat menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Lebaran hari kedua Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Gibran memantau langsung bagian bantuan Wakil Presiden RI di Gedung Geraha Sababwana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi, anggota DPR RI Adi Sasongko dan Camat Banjarsari Beni Suprapto meninjau langsung pembagian Ban Wapres di Gedung Geraha Sababwana Solo. 3.000 paket Ban Wapres berupa sembako dibagikan di Gedung Geraha Sabah, diperuntukkan bagi warga satu kecamatan. Penerima manfaat cukup menukar dengan kupon yang telah dibagikan oleh pihak kecamatan. Pembagian bantuan juga dibagikan di Masjid Al-Zayed. Ada sebanyak 5.000 paket diperuntukkan bagi warga di seluruh kota. Ditemui usai meninjau pembagian Ban Wapres di Gedung Geraha Sababwana, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut selain meninjau pembagian bantuan, digunakan untuk belusukan menampung aspirasi masyarakat di sejumlah tempat. Hari ini kita ngecek beberapa tempat dengan Pak Wali Kota, ada 2 tempat untuk menampung keluhan-keluhan warga. Itu aja. Mumpung mampir Solo 2 malam, cukuplah untuk menampung aspirasi warga. Nanti ditindaklanjuti Pak Wali Kota ya. Gibran menambahkan berada di Kota Solo selama 2 hari diharapkan dapat menampung aspirasi warga agar nantinya
aspirasi diterima, segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dari Solo, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, iNews melaporkan. Kementerian Dalam Negeri kembali memperingatkan jajaran ASN untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik. Sanksi tegas pun menanti bila ASN nekat mudik pakai mobil dinas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Asila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Libur Lebaran identik dengan cuti panjang. Warga termasuk aparatur sipil negara menghabiskan momen Idul Fitri dengan mudik ke kampung halaman. Kementerian Dalam Negeri kembali mengingatkan ASN untuk tidak mudik dengan mobil dinas. Teguran keras pun menanti ASN bila nekat mudik pakai mobil dinas. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara, gitu ya. Senada dengan Wamendagri, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun melarang jajarannya mudik pakai mobil dinas. Deddy sudah menegur Wali Kota Depok yang mengizinkan pegawai Pemkot Depok mudik pakai mobil dinas. Tunjangannya cukup, gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Kan dia Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2.